yang Mbak lakukan gitu ya. Jadi masih sama sistemnya, terus laporannya seperti apa nanti kita jelaskan di belakang. Intinya masih sama dan bedanya adalah untuk modul kimia medisinal ini adalah tim dulnya ada Bu Windy sebagai koordinator modul dan saya sebagai sekretaris dan koordinator pembelajaran. Nah, untuk LBM-nya ini juga berbeda ya dengan Anfar kemarin ada 4. Kalau yang apa namanya si Kimet ini ada 3 ya teman-teman. Jadi nanti 3 minggu saja saat nanti habis kulpak ujian terus eh, skill terus ujian lagi. Oke, gitu terkait dengan apa namanya jadwalnya juga sudah saya share ya teman-teman ya di buku modul juga sudah ada. Nanti tugasnya juga sudah ada. Kuliahnya juga bersama, pengampunya masih dari orang-orang kimia ya teman-teman. Ada saya, Pak Ainun, Bu Asmi, Bu Windy, Pak Rofi. Nah, Bu Risa eh, nggak ngisi ya untuk modul ini karena beliau mau ke Jepang katanya. Nah, untuk praktikumnya ada ini ya materinya tiap minggu, tiap LBM ada 2 praktikum. Nanti sama kan diampu oleh asisten juga ya teman-teman. Jadi nanti absennya di absen oleh admin. Kalau untuk skill, tapi kalau kulpak absennya scan barcode sendiri-sendiri sama dosennya. Oke, gitu. Terus ini terkait pelaksanaannya, asesmennya, persentase nilainya masih sama ya teman-teman. Untuk nilai tugasnya masih 20%, praktikum 30%. Jangan lupa diusahakan hadir ya teman-teman. Jadi pas ini kan PJ adminnya Mas Ainul ya. Jadi pas Mas Ainul screenshot tuh kalau bisa join semua. Karena nanti kalau misalkan ada yang nggak hadir nilainya nggak akan keluar gitu. Nanti biasanya protesnya di akhir, Bu ini kok nggak keluar nilai saya. Gitu. Nah itu saya kira nggak ada lagi ya teman-teman. Jadi pas ada apa namanya absensi segera join aja gitu. Terus sama untuk nilai ujiannya sama-sama 25% ya teman-teman masih sama dengan Anfar total 50. Terus ini nanti terkait ketentuan isinya seperti apa bisa dibaca sendiri. Terus presentasenya ini ya, kalau batas lulus tahun lalu nilainya 57. Jadi nanti kalau eh, apa namanya dilihat di angkatan kalian tertinggi berapa. Nah, ini untuk jadwalnya juga sudah ada ya teman-teman. Nanti mulai kuliah setelah ini ya langsung saja. Nanti saya gantiin Bu Asmi, jadi besok tukeran dengan Bu Asmi. Nah, untuk ujiannya jangan lupa ya, Kamis di jam 18.00 tanggal 7 Mei. Habis itu sama kayak apa namanya Anfar kemarin ya, skill-skill, terus habis itu ujian akhir modul. 3 minggu saja, 3 LBM saja untuk modul ini. Oke, kayak gitu. Ini tugas-tugasnya yang harus dijawab. Saya kira nggak banyak ya, hanya 6, 7 gitu aja. Ini juga yang LBM 3, 8, gitu, 6, 7, 8. Nah, konsep apa untuk apa namanya terkait dengan formatnya juga masih sama ya. Saya buat sama dengan modul Anfar yang kemarin. Oke, itu terkait dengan apa namanya modul. Terus untuk praktikumnya, praktikum, sebentar. Untuk praktikum juga tidak jauh berbeda ya teman-teman. Nanti masih sama apa namanya persentasenya jangan lupa ini terkait pretest dan posttestnya masing-masing 10% ya. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi terkait dengan laporan resmi dan sementara. Bagi yang modul kemarin belum upload, silahkan diupload ya teman-teman karena presentasinya cukup ini cukup tinggi 25 dan 35%. Kehadiran dan kedisiplinan ini 20%. Jadi nanti saya infokan juga untuk modul ini untuk batas terakhir upload nanti sebelum NBL ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah ada jadwal NBL dari Prodi, saya infokan ke teman-teman semua. Oh, batas pengumpulannya tanggal sekian, jam sekian gitu ya. Nanti jangan lupa diupload di SIM karena kalau misalkan lebih dari itu nilainya nol seperti itu. Nah, ini untuk format laporannya juga masih sama ya teman-teman. Jadi sama kayak kemarin juga nanti kalau misalkan ini terkait poin yang nomor 5 ini, kalau misalkan di bukunya nggak ada pertanyaan, jadi nggak perlu dijawab ya teman-teman. Nanti ini tergantung ada di buku petunjuknya ada
pertanyaan atau enggak. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan ya udah nggak perlu dijawab seperti itu, di skip. Jadi langsung nanti 5 diloncati langsung ke poin 6 aja. Laporan hari aktivitas praktikum. Nah, untuk laporan resminya seperti ini. Ini materinya nanti akan dibantu oleh asisten yang kemarin lagi. Oke, ini terkait itu nanti dibahas lebih lanjut. Oke, itu terkait dengan modul kimia medisinal, teman-teman. Saya rasa nggak jauh berbeda kok dari yang Anfar kemarin. Ada pertanyaan dari sini? Cukup jelas ya, teman-teman. Belum ada Ibu. Iya, cukup jelas ya karena Pesan. nggak jauh berbeda juga dengan yang kemarin dan rulesnya juga dibuat gampang, nggak berbelit-belit. Oke, seperti itu. Saya stop share. Kita langsung lanjut aja ya teman-teman, lanjut perkuliahan dengan saya. Nanti biar kalian bisa istirahat bagi yang udah pulang kerja. Kalau yang belum masih bekerja semangat ya. Sebelum ini absen dulu aja ya. Absen dulu. Jadi nanti kita nggak ada tanggungan absen. Eh, izin menyampaikan Ibu. Iya, Izin menyampaikan dari kelompok kami dari Angkatan 44 ini ada salah satu mungkin Bu Mbak Vien itu di apa tidak ikut karena sudah kemarin pada saat apa ya itu Bu, yang rekognisi. penilaian ini matrikulasinya kayaknya udah masuk. Oh iya, oke. Berarti yang Iya, nggak ikut heeh. hanya Mbak Fian aja ya? Jadi kita berarti cuma bersepuluh berarti. Oke, siap. Oke, nanti ini ya, Mbak Fian berarti diakui rekognisinya pelajaran yang sebelumnya gitu ya. Iya, kalau misalnya. Iya, oke. Oke, Nah, terima kasih Pak Agus informasinya atas seperti itu. informanya. Oke, Terima kasih. ini absen dulu ya teman-teman. Jadi nanti nggak usah ini absen. Ini absen dulu. Silahkan kalau sudah join di scan dulu ya, biar nggak ada tanggungan nanti. Oke, udah semua ya teman-teman, nggak ada yang masuk lagi. Nih Mbak Vian nggak ikut, Mbak Ajeng, ya udah Mbak Ajeng, Mbak Navia hadir nggak? Mbak Navia belum hadir ya, Mbak Navia belum ada, Mbak Aurelinda ada nggak? Oh, belum ada juga ya, Aurelinda, Mbak Aurel Dewi. cuti ya? Oh Aurel. iya, Mbak Aurel cuti ya, Oke. Mbak Aurel cuti, Oke. Mbak Dewi join belum? Hadir, Bu. Oh iya, saya absen kan ya Mbak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dah ya, udah hadir. Ya, kita stop share. Berarti ini perkuliahan terakhir ya, teman-teman. Apa perkuliahan di semester terakhir ya, sebelum KKN ya. Habis ini masih ada berapa modul lagi, teman-teman? Masih ada tiga kayaknya. Oh, masih Tiga ada lagi, Bu. Selain tiga, KKN. oh, tiga lagi. Habis itu KKN, terus skripsi ya, terus wisuda ya. Gini Bu, Betul. Iya, semoga Bismillah ya. Lancar ya, Bu. Amin, amin. Ibu Bismillah izin nanti. bertanya.
Izin Iya, bertanya, Bu, untuk wisudanya itu di bulan apa aja ya, Bu? wisudanya ada di Maret, Juni, sama September. Desember juga ada. Sekarang Unisula itu ada empat, Mbak. Empat kali per tahun, per 3 bulan. Gitu ya. Ini kemarin teman-teman yang angkatan kakak tingkat kalian yang paling cepet itu di Maret. Kalau yang periode ganjil ya berarti. Nanti kalau yang angkatan jenengan berarti paling cepet nanti apa? Kalau ini kita selesai misal Agustus. Kalau nanti udah nyusun berarti September bisa Bu. September bisa ya. Karena Insya Pak Allah Dwi, Bu. Pak Bisa, Dwi Bu, udah insya Allah, Bu. Bismillah ya. Pak Dwi sama Mbak Davina udah apa namanya? Ujian proposal loh ya. Saya belum, Bu. Ayo. Saya sudah, Iya. Alhamdulillah. Bismillah lah nanti berarti September paling cepet nanti 1,5 semester Amin. guys. Kumlot nanti wah mantap tuh. Amin. Ibu, izin tanya lagi kalau sempronya itu bebas ya, Bu, diajukannya kapan aja? Bebas, bebas. Kalau sempro bebas. Kalau UAS biasanya itu kan ada batas khusus ya karena yudisiumnya itu biasanya infonya mepet, agak mepet dengan wisuda. Jadi kalau wisudanya Juni gitu batas yudisiumnya akhir Mei kayak yang periode ini. Itu kalau nggak salah periode yang wisuda Juni nanti terakhir yudisium itu tadi saya baca 29 atau kapan ya ininya yudisiumnya. Nah, terakhir sidang itu 21 bulan Mei. Jadi udah ada timelinenya nanti dari Prodi, Mbak. Kalau terkait Semhas, kalau Sempronya aman sih. Oke, baik. Makasih, Bu. Oke. Gitu ya, berarti ini tinggal dikit lagi saya kira gampang lah modul-modul yang gampang ya. Oke, dan saya pikir juga kalian juga udah banyak sedikit dapat terkait materi-materi yang kami ajarkan gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup Bismillah Ibu. lancar. Ya, cukup ya. Bismillah lancar semuanya. Habis itu wisuda, SPAM nanti. Habis itu langsung lanjut ya. Lanjut APT di kita. Amin, amin. Insya Allah Ibu. Amin, Ya, Bu. Insya Allah. oke, Bismillah. Oke, udah terlihat ya PPT saya. Ini nggak usah banyak-banyak. 34 slide aja karena ini udah pakar, loh, para pakar semua ya. Bapak Ibu semua nih, Mas dan Mbak. Angkatan 4 nih. Udah keren-keren. Oke, langsung saja ya. Kita kuliah terkait dengan hubungan struktur sifat fisika kimia pada proses absorpsi. Jadi kita fokus di absorpsi, di proses absorpsinya. Nah, nah, oke, nah ini saspilnya ini ya, tinjauan absorpsi, tempat absorpsi dari mekanismenya, faktor yang mempengaruhi, serta dari parameter sifat fisika, kimia, dan struktur obat. Oke, teman-teman udah tahu ya bahwa absorpsi itu merupakan apa? Masuknya molekul-molekul obat ke dalam tubuh ya teman-teman, absorpsi, namanya absorpsi, berarti diabsorpsi, masuk ke dalam peredaran darah gitu, melalui apa? Melalui sawar biologis ini. Nah, absorpsi obat itu tergantung pada beberapa ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang pertama adalah cara pemberiannya. Dia apakah nanti lewat oral, lewat intravena, lewat apa namanya intravena, intramuskular dan lain-lain gitu ya. Nanti tergantung cara pemberiannya. Dia pasti absorpsinya juga berbeda-beda. Ada formulasinya. Berarti kalau terkait formulasi itu terkait apanya teman-teman? Absorpsinya. Masih ingat kalau formulasi berarti dia terkait apanya? Bentuk. Terus Dian. Iya, terkait bentuk sediaan, tentunya antara tablet, terus krim, salep, itu kan absorpsinya berbeda-beda ya teman-teman, dan ininya juga onsetnya juga berbeda-beda. Nah, serta ada cara molekul-molekul obat bergerak melintasi membran di seluruh tubuh. Jadi caranya molekul bergerak itu juga nanti mempengaruhi absorpsi. Nah, itu dipengaruhi apa adalah dari salah satunya adalah sifat fisiko-kimianya ini teman-teman. Nah, kenapa dia menjadi dasar untuk aktivitas obat, yaitu di proses absorpsinya? Karena kita tahu bahwa yang namanya struktur kimia itu adalah menjelaskan sifat fisika kimia dari senyawa. Oh, misalkan paracetamol, sifat fisikanya dia sekian-sekian, kelarutannya sekian. Untuk sifat kimianya, dia mempunyai struktur A, B, C, D gitu ya. Nah, jadi itu dari situ semua itu adalah proses atau bisa menggambarkan dari apa namanya?
bagaimana sifat dari zat tersebut gitu tadi. Nah, yang pertama adalah pada proses absorpsi dan distribusi obat ini dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Adalah sifat lipofilik. Seperti kita tahu ya, udah belajar sebelumnya, sifat lipofilik molekul obat itu sangat berpengaruh pada proses absorpsi. Nah, sifat lipofilik ini dilihat dari apa? Dilihat dari kelarutan dalam lemak atau dalam airnya. Seperti apa kelarutannya, seberapa besar eh, kelarutannya dalam lemak atau dalam air seperti itu. Nah, selain itu juga ada sifat dari elektronik ya teman-teman. Ada sifat elektronik molekul obat. Nah, biasanya itu dilihat dari derajat ionisasinya atau suasana pH-nya. Apakah dia nanti asam atau basa, pKa, pH. Nah, itu nanti lebih jauh cara penentuannya seperti apa ada di praktikum teman-teman semua. Nah, untuk yang kedua adalah proses interaksi obat dengan reseptor. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dari sifat fisika kimia itu. Yang pertama adalah tipe ikatan kimia. Untuk tipe ikatan kimia kan kalian udah belajar ya. Kemarin ikatan kimia ada apa, teman-teman? Ikatan apa saja? Masih ingat ya? Seperti kovalen gitu. Ya, ikatan kovalen, Ya, ikatan hidrogen gitu ya, ya teman-teman. Nah, itu sangat berpengaruh karena nanti interaksinya juga dengan reseptor dan proses absorpsinya itu sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, kedua adalah terkait dengan interaksi hidrofobiknya. Terkait interaksinya dengan sifat apa namanya penyerapan dalam lemaknya seperti apa. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Ada kerapatan elektronnya, seberapa rapat dia. Ada ukuran molekul obat, apakah dia ukurannya seberapa besar atau kecil dan efek stereokimia. Nah, untuk efek stereokimia ini bisa dilihat dari efek sifat sterik dan elektrik ya teman-teman pada molekul obat. Nah, untuk sifat-sifatnya ini apa ya? Gugus fungsi ya yang pertama. Ada gugus fungsi. Kalau gugus fungsi itu kan tahu ya teman-teman, dia memberikan satu atau lebih peran, tugas atau fungsi tertentu. Nah, kalau di kimia medisinal, si gugus fungsi ini memberikan sifat spesifik ya teman-teman, yang mempengaruhi kemungkinan molekul obat terhadap farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Nah, untuk fungsinya dari gugus fungsi, kita tahu bahwa misalnya di sana ada gugus fungsi OH, ada keton, ada benzen gitu. Nah, dari sana kita bisa apa? Bisa mengetahui sifat kelarutannya seperti apa, perjalanan obat di dalam tubuh nanti seperti apa, kemampuan interaksi dengan target spesifiknya ini juga seperti apa. Itu bisa kita ketahui dari yang namanya gugus fungsi ini, teman-teman. Nah, perjalanan metabolisme obat, mekanisme aksi, waktunya berapa lama, kecenderungan menyebabkan efek samping dari obat itu juga dilihat dari si gugus fungsi ini. Apakah nanti bekerja optimal atau enggak di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, yang ditimbulkan dari yang paling penting adalah dari pengaruh ini ya teman-teman. Pengaruh elektronik dan pengaruh lipofilisitas atau kita sebut sebagai pengaruh kelarutan dan pengaruh sterik ya. Jadi perlu Mas Mbak Bapak Ibu semua ingat bahwa untuk pengaruhnya yang kita lihat itu dari gugus fungsi ada tiga yaitu elektronik, sterik, dan lipofilik. Nah itu untuk mengevaluasi sifat farmakinetik dan farmakodinamiknya. Nah, untuk yang pertama, untuk pengaruh elektronik, dia untuk apa, teman-teman? Jadi GF ini gugus fungsi ya, teman-teman. Ini bisa mendonorkan elektron atau menarik elektron atom yang ada di sebelahnya. Jadi nanti dia bisa mempengaruhi elektronnya, bisa donor, menerima atau menarik elektronnya gitu. Ini kemampuan resonansinya seperti apa dan pengaruh induksi dari dalam obat tersebut. Nah, yang kedua adalah pengaruh kelarutan atau tadi hidrofilik tadi ya teman-teman. Nih, lipofilisitas atau hidrofilik tadi yaitu apa? Meningkatkan kelarutan molekul obat dalam air. Karena apa kelarutan obat tentunya juga harus diperhatikan ya untuk bagaimana nanti biar bisa diabsorpsi di dalam tubuh seperti itu. Nah, yang ini terkait dengan sifat fisika ya, masih sama. Sifat lipofilik, elektronik, dan sterik itu dinyatakan dalam bentuk parameter fisika kimia ya, teman-teman.
Kalau lipofilik itu biasanya ada log P, C log P, ada Pi juga. Ini untuk lipofilik. Nanti kalian cek di praktikum, nanti diajari oleh asisten. Nah, kalau elektronik ada Pi, ada PKA, ada Moldok, ini EHOMO, ini adalah parameter-parameter. Nah, nanti berapa sih PKA-nya, berapa sifat elektroniknya. Nah, itu nanti bisa dicek dan bisa dihitung, gitu kan. Terus untuk sterik ada MR, CMR, ES, dan lain-lain. Nah, ini digunakan untuk apa? Menghubungkan secara kuantitatif ya teman-teman. Struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan bantuan statistik. Biasanya nanti kita menggunakan ini aplikasi, nanti diajarin sama asisten ini dari regresi linear non linear dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Jadi nanti bisa memprediksi hubungan kuantitatifnya seperti apa gitu. Nanti kalian melakukan praktikumnya. Nah, ini terkait dengan sifat lipofilik, yaitu terkait dengan koefisien partisi ya. Salah satu parameternya ada koefisien partisi ini, yaitu apa? Menunjukkan tingkat lipofilisitas dari senyawa tersebut, yaitu kemudahan suatu senyawa untuk larut dalam lemak ya teman-teman. Namanya lipofilisitas. Nah, salah satunya adalah metode Hans. Nah, ini untuk si Pak Hans ini mengembangkan sebuah model membran ini. Ini nanti apa namanya? eh, untuk mendapatkan determinasi lipofilisitas senyawa. Nah, ini nanti dicek seperti apa sifat fisikokimianya termasuk lingkungan hidrofil yang dilalui obat seperti apa itu nanti bisa dicek melalui pendekatan Hans ini. Nah, untuk koefisien Hans ini semakin besar nilainya, maka sifat senyawa tersebut akan semakin nonpolar. Jadi nanti ketika kalian udah cek nih dengan metode Hans untuk lipofilisitas senyawa obat yang akan saya gunakan itu seberapa sih? Nah, ini bisa kalian gunakan pendekatan ini. Nah, semakin besar nilainya koefisien partisi ini, maka senyawa yang kalian gunakan itu adalah semakin nonpolar. Jadi kalau semakin kecil berarti sifatnya adalah polar seperti itu. Ini terkait dengan sifat lipofilik yang koefisien partisi. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah sifat elektronik. Nah, biasanya kita yang paling sering kita cek adalah pKa ini. Adalah harga negatif logaritma tetapan ionisasi asam. Tetapan ionisasi asam atau Ka ini. Nah, ini kaitannya adalah terkait dengan pH ya, teman-teman. Kalau pKa itu kan nanti untuk menghitung pH. Nah, ini itu untuk apa sih? Untuk tahu bahwa perubahan persentase senyawa itu atau derajat ionisasinya seberapa. Apakah nanti dalam tubuh dia dalam bentuk tater ion ataukah dia bentuk dalam terionkan seperti itu. Nah, jika dia tak terion molekuler lebih mudah berdifusi. Jadi obat itu di dalam tubuh dia dalam bentuk tak terionkan ya teman-teman. Sehingga dia mudah berdifusi melalui membran ini. Nah, sehingga ketika dia jumlah yang tak terionnya banyak, maka yang berinteraksi dengan reseptornya dia juga semakin banyak seperti itu. Nah, ini adalah terkait derajat ionisasi. Ini pKa, ini derajat ionisasi ini apa? Adalah banyaknya obat yang terionkan ya, teman-teman. Terionkan yaitu menjadi bermuatan atau dia mengandung ion gitu ya ketika dilarutkan di dalam air. Nah, ini tidak jauh beda dari sifat sifat pH-nya, dari pKa-nya tadi. Karena apa? Faktor penentunya dia adalah terkait sifat asam basa obat dan cairan pelarutnya. Nih, asam lemah atau basa lemah. Nah, ini dijelaskan. Obat yang bersifat asam lemah akan terionisasi pada suasana basa. Jadi dia kebalikannya ya. Kalau dia asam lemah berarti dia diionisasinya dalam bentuk basa. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah, dia terionisasinya pada suasana asam, seperti itu. Jadi kan terkait sifat-sifat ini kan udah dipelajari juga ya. Nah, ini juga terkait pengaruh solvent terhadap ionisasi. Ini udah ya, terkait solvent atau pelarutnya. Nih, untuk asam lemah, pH-nya lebih besar dari pKa kan untuk asam lemah ya. Ini ionisasinya tercapai 100%. Nah, ini kalau kurang dari pH-nya kurang dari pKa, dia tidak mengalami ionisasi, dia hanya 0%. Nah, ini juga asam lemah, basa lemah, seperti apa nanti bisa kalian cek. Nah,
Pada titik di mana pH larutan kita ya, pH larutan kita sama dengan pH senyawa obat, maka baik asam lemah maupun basa lemah itu dalam proporsinya 50% ya teman-teman. Kalau dia sama. Jadi dia 50% terionisasi dan 50% tak terionisasi gitu. Jadi jumlah obat yang terionkan dan tak terionkan itu adalah 50-50. Kalau dia pH larutannya sama dengan pH senyawa obat yang kita rancang. Oke, itu terkait dengan yang elektronik ya teman-teman. Ada derajat ionisasi, pKa gitu, pH. Nah, kalau yang selanjutnya adalah terkait dengan sterik, yaitu kita ada parameternya ada ES ini atau steric taff namanya. Ada refraksi molar. Nah, yang paling sering digunakannya adalah MR ya teman-teman, atau refraksi molar ini. Nah, itu apa namanya sering digunakan, metodenya mudah. Nah, ini biasanya pakainya ini ya, rumus ini. Nah, nanti M-nya, P-nya apa, N-nya apa ini ada rumusnya, ada ketentuannya. Nah, terkait MR ini sifat fisika kimia dari sifat steriknya itu adalah semakin besar MR-nya dari suatu gugus, maka semakin meruah sifat sterik gugus tersebut. Jadi semakin apa namanya semakin tinggi MR, otomatis sifat steriknya juga semakin tinggi, kayak gitu. Jadi itu otomatis ya teman-teman, karena kan MR kan kaitannya semakin besar molekulnya, MR-nya juga semakin tinggi gitu ya. Nanti seperti apa untuk absorpsinya, nah nanti kalian hitung, nanti kalian cek berapa sih molekul obat dari paracetamol misalnya, MR-nya berapa, nah, nanti bisa kita hitung. Nah ini adalah terkait fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat. Sudah kita tahu ya teman-teman untuk fasenya itu ada tiga, ada farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Nah, mekanismenya seperti apa agar dia merespon untuk obat yang kita minum bisa merespon gitu. Nah, ini ada aplikasinya ya, ada formula, dosis, bentuk sediaan. Apakah nanti kalian per oral atau per rektal gitu ya, atau IV. Nah, kalau oral kan otomatis dia masuk ke saluran cerna ya. Nah, ini pemecahan bentuk sediaan dan terlarutnya obat aktif. Nah, habis itu absorpsi. Diabsorpsi ketersediaan hayatinya ini baru diedarkan ke peredaran darah. Nih, kalau melalui IV sama intramuskuler dia langsung ke peredaran darah ini, intramuskuler ke deponya. Nah, ini adalah fase farmakokinetik. Sorry, iya, farmakokinetik. Ini ada farmakodinamik itu udah berinteraksi dengan reseptornya sehingga dia bisa menimbulkan respon. Nah, akhirnya dia dimetabolisme dan diekskresikan. Nah, itu terkait dengan fasenya. Jadi eh, si sifat fisikokimianya terkait absorpsi adalah di sini tadi. Eh, di sini tempat saya masih azan ya, teman-teman. Saya izin eh, berhenti dulu sambil nunggu azan. Oke.
Oke, kita lanjut lagi. Hasilnya udah selesai. Oke, ini terkait fasenya ya, ada farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan ini. Apa masih ya? Kalau farmasetik kan tahu ya teman-teman, farmasetik adalah proses pabrikasinya terkait dosis, formula ini adalah juga mempengaruhi berperan penting dalam ketersediaan obat untuk absorpsi obat. Karena nanti kan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk misalnya tadi kan tablet, salep itu kan terus apalagi sirup itu kan untuk absorpsinya juga berbeda ya teman-teman, absorpsi di dalam tubuhnya. Nah, ini farmakokinetik dia terkait atma, absorpsi, distribusi, dan metabolisme ekskresi. Kalau yang farmakodinamik adalah dia udah berinteraksi dengan reseptor sehingga dia mempunyai aktivitas gitu. Nama ini timbulnya respon biologis itu adalah fase farmakodinamik seperti itu. Nah, ini eh, melalui atma ya dari farmakokinetiknya. Nah, ini absorpsi. Jadi dia melalui tubuh dulu, masuk ke dalam tubuh. Jadi bisa kalian oral. Nih di sini oral, parenteral. Tadi udah ya, kalian udah belajar semua. Saya pikir ini udah di luar kepala ya. Ada anal, dirmal, atau cara lainnya. Nah, ini mengalami akme. Habis itu ada bisa dimodifikasi fisikanya. Biasanya perubahan bentuk sediaan atau formulasi obat. Jadi misalnya nanti kan ini diubah ketika masuk ke dalam lambung kan dia udah nggak dalam bentuk tablet lagi seperti itu. Nah, modifikasi kimianya dia adalah terkait perubahan struktur. Ketika nanti di tadi yang saya sampaikan, apakah nanti di dalam tubuh dia akan terionkan atau tidak. Nah, nanti kan tergantung pH larutan yang ada di lambung kita seperti ini. Nah, ini adalah hal yang dapat memengaruhi respon biologis obat ini seperti apa nih tadi ya. Ini absorpsi, metabolisme, ekspresi ini udah di luar kepala saya pikir untuk gambar ini. Nah, ini setelah proses terjadinya proses absorpsi itu ngapain sih si obat itu kan ini ya. Dia masuk ke dalam cairan tubuh dan didistribusikan ya ke organ, jaringan. Yang biasanya dia ke otot, lemak, jantung, dan hati ya teman-teman. Nah, sebelum mencapai reseptor ini dia melalui macam-macam sawar ya. Ada pengikatan protein plasma dan penyimpanan dalam depo jaringan. Dan selanjutnya adalah metabolisme. Nah, ini terkait dengan proses absorpsi ya teman-teman. Absorpsi obat. Jadi dia obat nih, obat dan ini. Ini dia P-nya protein ya teman-teman. Dia berinteraksi obat protein, dia cairan intravaskuler. Ini MB membran biologis, jadi nanti diserap gitu. Diserap di cairan interstisial gitu ya. Absorpsi, namanya absorpsi kan penyerapan. Nah, setelah dia diserap, nah dari ini akan didistribusikan. Nanti apa namanya? Ini obat reseptor dia akan berikatan ya, berikatan sehingga dia bisa menimbulkan efek atau respon biologis itu. Nah, ini reseptor dan obat kompleks. Nah, ini intersisial, intravaskular ini adalah proses proses absorpsinya. Seperti itu. Absorpsi obat. Nah, proses yang terjadi setelah obat diabsorpsi itu ngapain sih teman-teman? Nah, ini obat disimpan dalam depo jaringan, terikat di protein plasma, terutama albumin. Nah, habis itu berinteraksi dengan reseptor. Nah, obat mengalami metabolisme. Dia ada yang bioaktivasi, bioinaktivasi, dan biotoksifikasi ya teman-teman. Jadi yang bioaktivasi itu ketika obat yang masuk ke dalam tubuh kita yang awalnya nggak aktif itu berubah menjadi aktif setelah melalui proses absorpsi tadi. Nah, itu namanya bioaktivasi. Kalau bioinaktivasi berarti kebalikannya, dia dari aktif menjadi tugas aktif gitu. Nah, kalau biotoksifikasi dia dari aktif jadi metabolit sekundernya. Jadi dia diubah dulu ke metabolit sekunder baru dia bisa di metabolisme. Nah, ini ketika dia nggak berikatan dengan reseptor tadi, ya teman-teman, ketika dia nggak berikatan dengan reseptor ini tadi, dia akan dikeluarkan atau diekskresikan dalam bentuk obat bebas. Karena obat bebas ya, dia nggak berikatan dengan reseptor. Nah, di dalam peredaran darah itu hanya sebagian kecil molekul obat yang tetap utuh ya. Udah kita tahu ya, udah
yang mencapai reseptor itu kan makanya nggak semuanya, makanya kan ada dosisnya tuh berapa yang kita minum gitu kan. Masing-masing senyawa juga berbeda gitu kan. Nah, ini sebagian besar obat berubah atau terikat pada biopolimernya. Nah, sisi kehilangannya, set of loss, adalah tempat di mana obat berubah atau terikat sehingga tidak mencapai reseptor. Jadi sisi kehilangannya, dia nggak nyampe reseptor. Dia biasanya ada di protein darah ya teman-teman, dan di depo penyimpanan serta sistem enzim biasanya disimpan di sana obat-obat yang tidak berikatan dengan reseptor itu. Nah, depo penyimpanannya di mana? Di sini, di sisi kehilangan ini berfungsi untuk tempat penyimpanan obat. Nah, sebelum berinteraksi, kadang kan ada ya teman-teman yang obat didesain untuk lepasnya perlahan. Nah, jadi nanti yang belum lepas itu jadi belum berinteraksi dengan reseptor, dilepaskan perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, ini disimpan ya di depo-depo ini. Nah, ini dia adalah sifatnya reversible ya. Reversible bisa bolak-balik. Nah, bila kadarnya obat turun, maka si obat itu tadi akan dilepas dalam cairan darah gitu, diabsorpsi lagi. Nah, ini biasanya kalau di penyimpanan dalam tubuh kita itu ada di jaringan lemak, hati, ginjal, dan otot ya teman-teman. Jadi sebelum dilepas lagi ketika kadar obat di dalam tubuh kita turun, nah itu nanti di ini di sifatnya reversible, nah dibuka kanalnya gitu sehingga dia bisa berinteraksi dengan reseptor kayak gitu sehingga dia bisa menimbulkan efek. Nah, ini kalau kaitannya hubungan struktur sifat fisika dengan proses absorpsi obat itu eh, setelah yang kita tahu ya, absorpsi obat melalui saluran cerna. Kita ngomongin yang pertama, saluran cerna. Otomatis kan dia melewati oral dulu ya, teman-teman. Nah, ini dia bergantung pada bentuk sediaannya, sifat fisika kimianya, faktor biologis dan faktor lain-lain. Nah, ini kalau terkait bentuk sediaan, teman-teman udah tahu ya, tablet, emulsi, kapsul, serbuk, larutan. Ini adalah apa? Terkait dengan kecepatannya absorpsi obat. Jadi otomatis kan kalau bentuknya serbuk sama tablet, otomatis kan absorpsinya dia lebih cepat dalam serbuk gitu ya. Emulsi juga dibandingkan dengan tablet gitu kan. Dia lebih cepat larutan gitu. Nah, ini juga mempengaruhi kecepatan absorpsi obat sehingga dia bisa apa untuk respon biologisnya juga berbeda-beda dari si macam-macam jenis sediaan ini. Nah, ini juga ukuran partikel sediaan juga mempengaruhi kecepatan absorpsi. Tentunya semakin kecil ukurannya juga semakin cepat ya teman-teman absorpsinya. Kayak gitu. Nah, ini juga formulasinya seperti apa juga mempengaruhi kecepatan. Nah, ini sifat fisika kimia obat. Yang pertama itu adalah bentuk asam, basa, garam, atau polimorf ini dari bahan obat dapat mempengaruhi kelarutan dan absorpsi obat. Ini ya, contohnya adalah penicillin V dalam bentuk garam. Dia lebih mudah larut dibandingkan penicillin V dalam bentuk basa. Nih, contoh yang realnya. Ini terkait sifat keasaman ya berarti teman-teman. Nih, untuk yang dalam kita bentuknya garam, ternyata dia lebih mudah larut dibandingkan dalam bahasanya. Nah, ini adalah tugas R&D juga kan. Nah, nanti didesain seperti apa sehingga dia awalnya yang nggak larut gitu kan. Nggak larut, larutnya dalam tubuh lama sehingga kita butuhnya respon yang cepat. Nah, makanya dibuat sih dalam bentuk garam ini. Ini contoh adalah penicillin V. Nah, kalau yang novobiosin, ini bentuk amofnya. Dia lebih cepat larut dibandingkan bentuk kristal. Sehingga nanti proses absorpsinya juga tentunya berbeda gitu kan. Nah, ini dibuat amov. Dia bentuknya dibuat amov biar dia absorpsinya cepat. Nah, ini terkait dengan faktor biologis. Ini ya, pH saluran cerna, sekresi asam lambung, gerakan saluran cernanya seperti apa, sama waktu pengosongan lambung. Ini kan masing-masing orang kan kondisinya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini juga mempengaruhi dari proses absorpsi tadi, absorpsi obatnya, banyaknya pembuluhnya, udara. Nah, ini variasinya ini sangat mempengaruhi dari proses absorpsi tadi. Gerakan peristaltiknya apakah dia cepat atau lambat itu juga mempengaruhi dari absorpsi. Nah, faktor lainnya dia ada umur. Tentunya kalau anak-anak dan dewasa kan juga beda ya proses absorpsinya. Tentunya
Kalau anak-anak sama dewasa, kira-kira absorpsinya lebih cepat mana, teman-teman? Dewasa, Bu. Hmm, dewasa, Kan absorpsi. eh iya, penambangnya lebih besar enggak ya? Bukan. Ini permukaannya, luas Oh, permukaannya kan. lebih lebih besar mana? Kira-kira sama bayi dan anak-anak dan Kalau dewasa. ya, kalau lebih besar orang dewasa. Jadi mungkin Gitu. sebalnya jadi lebih lambat ya, Bu ya. Iya. Gitu ya. Gitu. Itu Ya, terkait ya. umur. Terus terkait dengan diet. Diet kan pasti kondisi orang beda-beda ya. Kan ada yang dia nggak makan diet karbo misalkan, nggak makan apa. Hmm. Nah itu absorpsinya juga berbeda karena kan ada obat yang dia untuk absorpsinya dipengaruhi oleh lemak gitu. Misalnya dia nggak makan lemak nih, nggak makan gorengan. Nah itu juga nanti berpengaruh gitu. Terus adanya interaksi obat dengan senyawa lain. Misalnya kita nggak boleh konsumsi X nih ketika barengan dengan obat ini. Nah, ini adalah kaitannya dengan absorpsinya, entah terlambat atau entah nanti dihambat atau gimana itu nanti adalah ini interaksi dan adanya penyakit tertentu, misalkan ada gangguan ginjal gitu atau gangguan hati, otomatis kan nanti proses absorpsinya juga ini ya teman-teman apa berubah beda-beda. Jadi setiap orang ini adalah faktor-faktornya dari si kecepatan absorpsinya. Nah ini, kalau faktor utamanya, tadi kan faktor-faktor yang banyak tadi ya. Kalau faktor utamanya yang jelas, kalau absorpsi itu yang penting adalah ukuran molekul obatnya. Makanya didesain kan, nanti granulnya seperti apa, larut dalam lambung enggak, atau larut di mana, dia pecah di usus atau di mana. Nah ini adalah kaitannya dengan ukuran molekul obat gini. Dan kelarutan. Kelarutannya dalam lemak, dalam air seperti apa. Tentunya kalau dia larut air kan lebih cepat ya diabsorpsinya. Dan derajat ionisasi tadi yang kita cek. Jadi kita bisa memperkirakan nih. Kita harus punya derajat ionisasi berapa sih dari tablet ini gitu. Dari tablet paracetamol misal. Untuk proses absorpsinya nggak lama nih onsetnya. Kita setengah jam harus menimbulkan efek gitu. Nah ini adalah tugasnya dari ini derajat ionisasi. Ada tiga ini ya teman-teman faktor utamanya terkait dengan absorpsi. Nah ini prinsipnya. Ini kan hanya obat dalam bentuk tak terion tadi ya diingat-ingat dia yang mampu menembus sawar usus kita itu adalah yang ini tak terion membran yang mampu menembus ini. Sehingga kemungkinan jumlah obat yang akan berinteraksi dengan reseptor dia semakin banyak karena dia bentuknya tak terion. Nih, dia masuk ke dalam aliran darah. Dia menjadi dari awalnya H plus gitu kan, dia tak terion menjadi HA. Nah, ketika nanti masuk ke pembuluh darah, nanti dia berubah lagi dari H plus menjadi amin. Ini adalah proses absorpsi. Masuk ke dalam nih, lumen usus, terus dia masuk ke pembuluh darah. Ini obat-obat masuk ke dalam pembuluh darah, nanti ketemu reseptornya, baru dia menimbulkan efek itu. Jadi ini ya, dia yang tak terionkan obatnya tuh, yang mampu mengabsorpsi, mampu diabsorpsi oleh tubuh kita. Nah, ini prinsipnya, teman-teman. Apakah nanti akan diabsorpsi di lambung atau di usus ini? Makanya kan didesain berapa pH-nya gitu kan. Nah, ini untuk pH lambung kan asam ya. pH usus basa. Nah, nanti ketika kalian mau sifatnya asam lemah, berarti dia bentuk tak terionnya lebih banyaknya di lambung gitu. Kalau basa berarti tak terionnya lebih banyak di usus. Nah, ini. Kalau yang asam otomatis dia kan absorpsinya lebih besar di lambung ya karena dia ini pH fisiologisnya sama. Ketika pH-nya sama otomatis absorpsinya juga sama gitu kan. Tapi terjadi juga di usus kecil karena permukaan absorpsinya sangat luas. Jadi tidak menutup kemungkinan si obat asam lemah ini juga bisa diabsorpsi di usus kecil ini. Nah, kalau yang sifatnya basa dia eh, sangat lebih baik gitu ya untuk diabsorpsi di usus kecil dan terlebih didukung luas permukaan absorpsi yang sangat besar di usus kecil itu. Nah, ini adalah prinsipnya ya teman-teman. Jadi tak terionnya dia lebih banyak kalau di dalam usus besar. Nih, kalau dia sifatnya basa. Jadi dia dari ARNH3 plus dia menjadi AR2. Begitu ke sebaliknya. Kalau dia sil di lambung, jadi dia ini
ARNH2 dia menjadi ARNH3. Lebih banyak tak terionkannya di lambung sini. Ini kan. Nah, ini. Nah, tak terionkan NH-nya. Nah, ini dari peroral ya. Ini, ini sama masih tadi terkait dengan prinsip obat tadi yang tak terion, terus habis itu baru asam basa nanti bekerjanya di mana nih. Ini adalah prinsip dari absorpsi ya, karena nanti tujuannya di mana, dia apakah diabsorpsi di lambung atau di usus. Nah, nanti kalian ini apa buat obatnya dalam suasana asam. eh, pH-nya asam gitu ya. Makanya kita harus tahu pKa-nya berapa, pH-nya tadi berapa, sifat elektronik steriknya berapa, itu tadi di atas tadi ya. Makanya bisa mendesain. Nah, ini contohnya. Ini adalah hubungan pH dengan bentuk molekul. Ini ya, persen bentuk molekulnya. Dia kalau di pH kecil, bayangin teman-teman, pH rendah ya ini. Ini bentuk persen molekulnya 100% nih. Bentuk molekulnya yang terionkan nih. Yang tak terionkan ya. Jadi dia lebih banyak gitu kan. 100 dia di posisi ini. Nah, semakin dia basah, semakin menyusut, menurun drastis ya untuk persen bentuk molekulnya ini. Nah, ini juga untuk pH basah. Nah, ini lihat. Ketika dia di kondisi basah, otomatis dia bentuk molekulnya juga semakin tinggi gitu. Makanya tadi jangan lupa untuk ini tadi tujuan target absorpsinya di mana. Nah, ini makanya sifatnya harus kalian tentukan dulu di mana pH. Nanti ngitung pKa, pH itu nanti kita ada praktikumnya. Jadi itu ya dengan persamaan Henderson-Hasselbalch teman-teman untuk menghitung pH pKa ini. Nanti apa apa namanya untuk perhitungannya nanti diajarkan untuk secara langsung contoh realnya. Nah, nanti di praktikum di skill kalian minggu depan. Nah, ini nanti bisa dimasukin pH sama dengan pKa dan lain-lain yang nanti dicek. Nah, ini juga ini terkait dengan koefisien partisi ya, teman-teman. Kalau tadi terkait dengan pH, kalau ini koefisien partisinya dari sifat fisikokimianya yang koefisien partisi atau P. Jadi nanti juga bisa dicek untuk log P dari masing-masing obat yang kalian akan gunakan itu log P-nya berapa. Nah, rumusnya adalah ini. Solut yang dia tak terionisasi dengan oktanol dan air. Nah, nanti hasilnya berapa bisa dicek. Nah, ini contohnya adalah obat tiopental. Ketika log P-nya 100, obat yang diabsorpsi adalah 67%, teman-teman. Yang diabsorpsi dalam tubuh. Sedangkan manitol yang log P-nya sangat kecil ya teman-teman, karena ini kurang dari 0,002, dia absorpsinya juga semakin kecil gitu, kurang dari 2. Jadi dari sini, tapi ini tergantung masing-masing obat ya teman-teman, nanti kan log P-nya beda-beda. Jadi dari sini, dari beberapa obat ini kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi ya, semakin besar log P-nya, dia absorpsinya juga semakin bagus gitu. Nah, ini yang dia si asam barbiturat nih contohnya. Dia koefisien partisinya cuma 0,008 sehingga dia yang diabsorpsi adalah cuma 5%. Kayak gitu. Nah, makanya pentingnya untuk mengetahui log P ini dari suatu senyawa atau obat kalian nih. Makanya berapa sih nanti target yang diabsorpsi gitu kan. Hilangnya berapa, yang tak terionkan berapa. Itu adalah ini tugas dari si log P, absorpsi obat. Oke, ini terkait dengan hubungan koefisien partisi lemak atau air terhadap absorpsi obat. Ini bisa dicek ya teman-teman. Nih, sama ya. Ini persen obat, ini log P-nya. Jadi sama, semakin tinggi si log P-nya, ini persen obatnya juga semakin tinggi nih, bisa dicek. Nah, ini padahal sama ya. Ada fenobarbital, afrobarbital, siklobarbital. Ini kan masih dalam apa namanya golongan yang sama ya teman-teman, bayangin. Jadi golongan yang sama pun koefisien partisinya beda. Nah, karena apa? Tadi dipengaruhi oleh gugus fungsi gitu kan. Gugus fungsi yang berbeda otomatis dia nanti efeknya juga berbeda. Nah, ini di absorpsinya saja kan udah berbeda ini.
Ini yang di sini ini sangat rendah nih. Fenobarbital hanya di sini. Sedangkan kalau dia heksetal dia ada di yang paling tinggi yaitu ini adalah masih dalam golongan obat yang sama. Ya beda eh, struktur ya jelas yang struktur dan sifatnya. Nah, log P-nya juga beda. Nah, obat yang diserap atau diabsorpsi juga berbeda nih. Nah, makanya itu tadi ya berarti semakin tinggi log P obat yang diserap juga semakin tinggi seperti itu. Semakin banyak. Nah, ini apa ini? Ini tadi, oh ini yang melalui mata ya teman-teman. Kalau tadi kan kita bahas terkait dengan yang melalui mulut. Jadi melewati saluran cerna. Karena tadi kita membahas pH lambung, pH usus gitu ya. Nah, kalau ini kita ngomongin yang absorpsi di obat mata. Kan tentunya kalau kita pakai obat melalui mata kan dia juga melalui absorpsi. Nggak langsung dia apa namanya masuk ke pembuluh darah gitu kan. Jadi dia diabsorpsi. Nah, di mana tempat absorpsinya kalau si obat yang melalui mata ini? Biasanya dia ada di membran konjungtiva dan kornea. Jadi diabsorpsinya di sana, di kornea mata kita dan konjungtiva itu. Nah, ini kalau sama ya, kecepatan absorpsinya masih sama, dia dipengaruhi oleh derajat ionisasi dan koefisien partisi tadi. Ini, kalau dia lebih asam atau asam lemah, dia lebih cepat penetrasinya dalam suasana asam. Masih sama ya. Tadi semakin apa namanya dibuat sama gitu ya, kondisinya asam tadi pH yang asam dia juga absorpsinya bagus di asam gitu kan di lambung gitu tadi kalau dia basah gitu kan dia diabsorpsinya bagus di usus ini sama juga kalau dia di sifatnya asam lemah tentunya dia juga lebih cepat di suasananya asam gitu. Nah ini kalau yang bersifat basa lemah lebih cepat dalam suasana basa. Jadi nanti ditentukan dulu apakah dia sifatnya asam atau basa. Ini kaitannya dengan pH ya berarti teman-teman. Oke, nih selain dia tadi melalui mata, kita kan juga ada yang namanya inhalasi ya teman-teman, atau anestesi sistemik itu juga melalui absorpsi teman-teman jangan lupa. Jadi dia nggak langsung ke apa namanya aliran darah kita ke sirkulasi darah. Jadi dia melalui absorpsi dulu. Di mana? Di epitel paru dan membran mukosa saluran nafas. Ini. Dia luas permukaannya besar dan berjalan cepat. Otomatis kan mohon maaf kalau orang-orang yang sesak nafas gitu kan. Dia butuh obat yang cepat makanya dikasih inhalasi. Nah, itu adalah terkait dengan kebutuhan absorpsi yang cepat makanya dikasih itu. Nih, karena luas permukaannya besar, bukan? Nah, kalau diabsorpsi di paru, dia dipengaruhi oleh apa? Yang pertama adalah kadar obat dalam alveoli, jelas. Dia kadarnya semakin tinggi kan nanti apa namanya obat yang diserap kan juga semakin banyak ya teman-teman. Nih, kembali lagi ke koefisien partisinya, log P-nya tadi gas atau darah. Nah, ini kecepatan aliran darah parunya seperti apa ini juga sangat mempengaruhi dan ada juga ukuran partikel jelas nanti inhalasinya dibuat berapa gitu kan. Nah, ini dia lebih kecil diameternya, lebih kecil dari 10 mikro yang bisa masuk ke dalam paru. Jadi kalau untuk khusus obat paru, jadi dia ini partikelnya dibuat kurang dari 10 mikrometer agar dia bisa masuk ke dalam paru kita sehingga bisa menimbulkan efek tadi yang dia bisa berinteraksi dengan reseptor ya. Reseptor-reseptor nanti kita bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Nah ini kalau melalui kulit. Nah contohnya apa teman-teman kalau yang melalui kulit obat obat yang melalui kulit ada apa? Salep, Bu. Iya, oke, ikut. Ada salep ya, salep, krim, gel gitu kan melalui salep ya. Nah, kalau untuk si apa namanya yang absorpsi obat melalui kulit ini apa? Biasanya ditujukan untuk mendapatkan efek lokal. Jadi kita lokal saja yang kita inginkan. Misalnya mohon maaf obat kades, panu, kurap gitu kan dia untuk itu saja gitu kan. Targetnya itu saja gitu. Nah,
terus apalagi krim-krim kecantikan gitu kan. Kan efeknya yang diinginkan adalah pada wajah itu aja kan. Hand body gitu kan. Dia untuk efek lokal, jadi dia nggak banyak itu. Nah, ini namun terdapat juga yang ditujukan untuk memberikan efek sistemik. Ada juga bisa dia menimbulkan efek sistemik. Tapi mostly kebanyakan dari obat yang didesain untuk yang diabsorpsi di kulit itu adalah yang efek lokal. Nah, terkait dengan apa namanya absorpsinya, ini sangat ditentukan oleh kelarutan obat dalam lemak. Jelas. Karena apa? Karena kan lipid kita kan lipid bilayer itu ya. Ada membran lipid yang harus dilewati ke sana sehingga dia bisa menimbulkan efek tadi, gitu kan. Jadi dia adalah terkait dengan kelarutannya dalam lemak. Makanya kan dia lebih dipilih kalau si yang apa namanya untuk kulit kan lebih lipofilik ya dibandingkan dengan yang harus masuk secara oral tadi yang harus melalui saluran cerna. Nah ini lemban membran lemak lipid bilayer yang ada di kulit kita bagian dalam. Oke, gitu saja terkait dengan apa sifat fisikokimia dan apa namanya pada proses absorpsi. Jadi poinnya ada itu tadi. Ada sterik, lipofilik, dan elektronik tadi. Nah, nanti macam-macamnya tadi ada apa aja, terus kaitannya dengan absorpsi seperti apa, nanti bisa dicek kembali. Oke, gitu teman-teman ada pertanyaan? Ini selesai cepat ya. Nanti biasanya jam 9.30 kalian baru mulai, nih udah dimulai duluan. Gitu. Mungkin sedikit tanya Bu masalah yang tadi bentuk yang tak terion tadi Bu yang mau Mm-mm. masuk. Itu berarti ionnya itu lepas atau apa namanya ada struktur yang membuat dia tidak terion gitu maksudnya. Oh ya, jadi obat yang harus di dalam tubuh kita yang bisa diabsorpsi itu adalah yang tak terion, Pak. Jadi Terion. kalau dia Iya. terion, dia nggak bisa. Makanya diubah dulu. Gimana caranya sampai di tubuh kita si molekul obat tadi yang awalnya misalkan kita dari luar gitu kan, dia terion, kita ubah. Entah nanti efek dari pH lambung kita atau nanti kelarutannya di air seperti apa itu harus didesain. Makanya tadi harus tahu log P-nya, sifat MR-nya Hmm. ini, itu Pak. Jadi di situ. Tapi semua obat dari luar itu mesti mesti memiliki ion ya Bu ya. Iya, Dari luar iya bisa dia ada harus ionnya. betul. Jadi dia ketika masuk ke dalam tubuh kita kalau harus diabsorpsi itu harus dalam bentuk tak terion itu. Karena kalau terion dia nggak bisa tuh berinteraksi dengan ini. Hmm. Dia nggak bisa berinteraksi dengan protein plasma ini tadi, sehingga dia tidak diabsorpsi kan otomatis kalau dia dalam bentuknya terion. Nah, nggak bisa berinteraksi dengan obat dan plasma, akhirnya dia tidak bisa menimbulkan efek. Karena apa? Dia nggak bisa ini berinteraksi dengan reseptornya. Karena dia kalau terion tuh nggak bisa, Pak. Gitu. Jadi dalam bentuk bebas atau tak terion itu tadi. Gitu, Pak Dwi. Bu, baik, terima kasih. Iya. Ada lagi teman-teman? Ini sangat seru sebenarnya apa untuk belajar terkait kimia kalau kita paham teman-teman karena juga apa namanya banyak yang bilang kalau yang enggak ya reguler maupun LPL ini kan susah gitu kan untuk kimia gitu. Tapi saya desain untuk mudah dipahami seperti apa gitu dan enggak susah-susah ini. Sebenarnya kalau paham itu seru belajar kimia itu gitu. Tadi Mbak Navia belum absen ya? Belum ada nih, ada orangnya tapi belum respon. Oke, gitu aja nanti saya absenkan Mbak Navia. Tadi siapa ya yang belum absen? Ya Mbak Navia, Mbak Vian nggak ikut. Nanti saya absenkan. Gitu aja, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Cukup mungkin itu. Nggih, baik. Terima kasih nggih semuanya, Mas dan Mbak RPL Angkatan 4. Semoga sehat selalu dan segera lulus. Kita tutup dengan Amin. perkuliahan malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Terima Cinlip kasih, ya. Bu. Oke.